Assalamualaikum. Alhamdulillah ya teman-teman, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih. Nah, sebelum menjalani hari, sebelum memulai video ini, aku mau nyeduh teh dulu ya kan. Ini teh hijau tanpa gula ya guys, biar kagak kaget-kaget banget nih sama dunia yang pahit banget rasanya ya kan. Biar terbiasa gitu sama yang pahit-pahit. Bohong ya guys, bercanda. Nah, kalau kalian gimana nih biasanya kalau mau memulai hari? Apa harus ngeteh dulu atau ngopi-ngopi? Kalau aku sih jarang ya yang namanya ngopi atau ngeteh itu kalau lagi pengen aja. Kalau lagi pengen ngeteh ya ngeteh, kalau ngopi ya ngopi. Jujur aku tuh nggak bisa yang namanya ngopi. Apalagi kopi hitam itu kalau habis ngopi terus saya perut aku perih, terus aku kayak tremor gitu loh. Jadi jarang yang namanya ngopi. Keseringan ya ngeteh gitu, tapi tehnya teh pahit, jarang pakai gula. Aku nggak terlalu suka teh manis soalnya. Nah, ya udah lanjut ke videonya. Jadi guys, di sini aku mau buat cover halaman untuk jurnal bulan Juni. Alhamdulillah ya, kita sudah sampai di pertengahan tahun 2023. Nah, gimana nih budgetingnya kalian atau rencana atau resolusi kalian di 2023? Udah setengah tahun nih, udah apa aja yang udah terrealisasikan atau apa aja yang udah dimulai tentang hal-hal baik dan tentang menerima diri sendiri. Dan semoga kalian di tahun ini dan di bulan Juni ini bisa lebih baik dari sebelumnya ya. Nah, di sini jadi setiap bulan itu rencananya aku mau selalu temain untuk 1 bulan penuh, biar kayak nggak gonta-ganti tema dan aku juga nggak bingung sendiri buat cari tema baru lagi. Jadi di bulan Juni ini ceritanya aku mau pakai tema bunga sakura pink gitu, sama foto Polaroid ya kalau nggak salah namanya itu, insta foto kalau nggak salah. Nah, jadi untuk 1 bulan ke depan temanya itu bakal ini Aisyah dan nggak bakal aku gonta-ganti. Begitu juga untuk nanti budgeting di Canva dan untuk evaluasi budget per 2 minggu juga tetap sama, temanya tentang bunga sakura pink dan kamera Polaroid ini teman-teman. Nah, jadi ngomongin soal tema, jadi untuk pembuka bulan Juni ini itu adalah when life get blurry, adjust your focus. Jadi di sini itu adalah kalau ketika hidup kamu itu lagi blur atau lagi kehilangan arah, tetap atur kembali yang namanya fokus kita, apa yang kita tuju dan apa goals kita, biar kita tetap dengan satu tujuan ya teman-teman. Jadi temanya biasa aja tapi bisa buat aku bikin semangat gitu ya. Jadi udah setengah tahun nih di 2023, mudah-mudahan aku tetap fokus yang namanya ngonten, upload video dan sharing hal-hal yang baik ya untuk kalian semua, dan aku bakal terus belajar dan terus memperbaiki diri aku sendiri. Nah, jadi fokuslah pada tujuanmu. Proses memang penting, tapi akan sia-sia tanpa tujuan yang jelas. Karena dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 7, maka apabila kamu telah selesai dengan satu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Jadi makanya kita tuh harus selalu fokus dalam satu tujuan ya teman-teman. Kita jangan terlalu obses atau kita jangan terlalu egois ingin mendapatkan sesuatu yang lebih kalau sebenarnya kemampuan kita tuh tidak seperti itu dan tidak sampai ke situ. Jadi fokus aja dulu dengan satu. Kalau misalnya satu sudah tercapai, baru kita memulai hal-hal yang lain atau hal-hal yang baru lagi. Nah, lanjut ke videonya. Ini adalah aku lagi bikin cover halaman untuk nanti bulan Juni, insya Allah ya teman-teman. Nah, mohon maaf banget kalau misalnya suara kalau gambarnya ini masih jelek dan masih belum rapi, tulisannya juga masih aut-autan. Jujur di sini aku juga udah berusaha sebisa aku ya. Aku aja segini aja, tangan aku tuh gemeteran, yang namanya mau ngegambar lagi tuh gemeteran. Tapi aku nggak mau berhenti di situ aja. Aku mau terus berusaha dan terus belajar untuk memperbaiki gambar aku dan jurnal aku. Karena aku baru pertama kali ngejurnal ya. Jadinya mohon maaf banget ya. Tolong jangan dihujat, kasih masukan aja. Tapi dengan kata-kata yang sopan ya. Jadi di sini aku tuh ngegambarnya
ya sebisa aku, karena kan biasanya aku tinggal tempel-tempel aja pakai Canva ya teman-teman. Di sini aku mau kasih effort yang lebih, jadi semangatin aku terus ya, biar aku tetap konsisten ngejurnal untuk di bulan-bulan berikutnya. Amin. Nah, jadi sebelum aku mulai menjurnal ini sebenarnya aku sedikit overthinking ya. Jadi aku tuh takut banget yang namanya ngegambar gitu, kayak mikir apa gue bisa ya ngegambar kayak yang orang lain buat gitu. Terus aku cari referensi di internet dan cara menjurnal itu seperti apa, terus bagian-bagian jurnal itu apa, dan aku ya udah gitu ya, aku mulai aja gitu tanpa harus ada keahlian khusus dan ngegambar seadanya ya, jadinya ya udah gitu jadi aja. Nah, lanjut ke halaman berikutnya, yaitu adalah cover Hello Juni. Alhamdulillah udah sampai nih di pertengahan tahun. Kayak seperti di awal pertanyaan aku, gimana nih resolusinya kalian atau hal-hal yang ingin kalian capai di tahun 2023 ini. Udah gimana, udah dimulai apa udah setengah jalan atau masih ya resolusi aja tanpa arti gitu ya. Kalau aku sih alhamdulillah sedikit dari resolusi aku sudah mulai terrealisasi ya, seperti aku upload konten YouTube-nya mulai rutin, walaupun nggak ini ya, nggak selalu setiap hari, tapi aku usahakan setiap minggu atau satu atau dua konten aku upload. Terus alhamdulillah aku juga sudah wisuda, juga sudah menyelesaikan kuliah aku atau pendidikan aku S1. Alhamdulillah akhirnya setelah 5 tahun kuliah selesai juga ya kuliahnya, dengan drama yang parah banget yang benar-benar bikin aku trauma untuk kuliah lagi. Tapi sebenarnya kuliah itu salah satu hal yang menyenangkan ya, karena itu kan beda sama sekolah. Jadi di kuliah itu aku mendapatkan sesuatu yang gak aku dapat di kayak di SMP atau di SMK gitu ya. Jadi aku kuliah itu lebih gimana cara pola pikir kita dikembangkan gitu ya, walaupun tidak terfokus dengan materi yang diberikan, tapi kita dituntut untuk berpikir dengan realistis dan objektif gitu ya. Nah, jadi tentang overthinking sendiri itu sejujurnya hanya bisa dikelola oleh diri sendiri. Orang lain hanya bisa bertindak sebagai penenang atau support, tidak terlalu menjamin begitu banyak, akan tetapi setidaknya ya bisa membantu sedikit. Akan tetapi yang mendominasi memang diri kita sendiri, yang bisa mengatasi, yang bisa menyelesaikan, yang bisa menenangkan. Semua tergantung pada diri sendiri. Jadi meski menenangkan diri sendiri jadi hal yang benar-benar sulit, harus sendiri, berjuang sendiri, terlihat seperti kuat namun nyatanya menyedihkan ya kan. Dan hal yang pasti overthinking sejujurnya sebagai usaha yang melelahkan dan tidak pasti. Jadi buat kalian yang overthinking itu ya nggak usah terlalu dipikirkan, kita mulai jalanin aja dulu apa-apanya yang kita misalnya mencoba hal baru seperti menjurnal. Sejujurnya ini waktu aku menjurnal itu mood aku lagi kurang bagus ya, mood aku tuh kayak lagi abis meledak-meledak gitu ya sama anak-anak, karena yang namanya mama muda anak dua ya kan, emosinya itu masih bergejolak gitu ya, emosinya masih setipis tisu curah dibagi dua gitu. Jadinya ya aku mulai menjurnal, ya udah mulai aja gitu, ikutin aja gitu tangannya mau ngegambar apa, mau kasih warna apa, mau motif apa, jadi ya terserah aja gitu. Nah, sebelum lanjut ke videonya seperti biasa jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman. Yuk bisa yuk 500 subscriber, kayaknya susah banget nih nambahnya. Oke, ada lanjut ke videonya. Nah, balik lagi tentang jurnal. Jadi sebenarnya kalau kita menjurnal itu kita nggak usah terlalu overthinking tentang memberi warna ya. Jadi aku tuh sebenarnya bikin cover bulan Juni ini udah mulai trial errornya itu udah berapa kali mencoba gitu ya. Terus aku mikir kalau kebanyakan warna kok kayaknya rame banget gitu ya, dan akhirnya aku menjurnal cuman pakai kalau nggak salah 3 warna itu biru muda, 3 warna itu kayak pink muda, terus pink tua sama warna merah, terus ada warna hitamnya itu untuk ngegaris atau membuat polanya. Jadi kalau menjurnal itu ya
seadanya aja gitu, pensil warnanya adanya itu ya udah pakai aja, nggak usah terlalu overthinking, nggak usah terlalu banyak pengen gambar ini, pengen gambar itu, pengen kasih warna ini, gambar itu. Ya walaupun aku tahu gitu ya daun warnanya hijau, tapi di dalam jurnal itu daun tidak selalu warna hijau, mungkin aja dia bisa warna kuning, bisa warna pink, atau mungkin bisa warna oranye kan gitu. Jadi terserah aja, imajinasi kita tuh keluarin aja. Jadi aku tuh mulai jurnal ini tuh cukup gimana ya, kayak meluapkan emosi gitu. Terus waktu mulai menggambar itu kok kayak tenang gitu ya, kayak emosi aku tuh dituangkan di dalam gambar itu. Terus kayak ngewarnainnya itu kayak seru gitu lah, seneng gitu ngegambar itu, bisa ngewarnain itu kayak kayak happy gitu, kayak yang tadinya mood breaker banget, yang tadinya moodnya hancur banget, jadi waktu ngegambar, ngasih gambar itu jadi moodnya tuh kayak bagus lagi, kayak good mood lagi gitu loh. Jadi buat kalian yang belum mulai menjurnal atau mau mulai menjurnal atau sedang memikirkan bullet journal apa ya untuk bulan ini, ya kalian bisa lihat di internet, referensinya banyak, dan kalian bisa menjurnal sesuai kemauan kalian, sesuai apa yang kalian rasakan, apa yang kalian mau, apa mood feeling kalian. Jadi tuangkan aja, biarin aja tangannya ngegaris apa, ya udah ikutin aja, nggak usah terlalu dipikirkan mau ini mau itu. Jadi terserah aja gitu sih, itu yang aku rasain ya. Nah, jadi untuk detik-detik terakhir, bukan detik-detik terakhir sih, menit-menit terakhir video ini, untuk diri aku sendiri atau untuk kamu yang sering overthinking, kita saling sharing aja ya, saling berbagi aja. Jadi tidak semua hal yang kamu pikirkan sekarang, jalanin dan nikmatin aja setiap prosesnya. Terus kamu pasti bisa kok mengelola pikiran kamu sendiri. Jangan terlalu berpikir yang jelek-jelek dulu, ya udah pasti bisa gitu ya. Terus tenang, apa yang kamu takutkan itu belum tentu jadi kenyataan kok. Jadi ya udah jalanin aja dulu. Tentang nanti ada yang nge-hate, ada hate comment, atau berpikir yang jelek tentang kamu di luar, tentang apa yang kamu lakukan, selama tidak merugikan orang lain dan selama bisa berbagi hal-hal yang positif, ya udah kamu jalanin aja. Terus jangan biarkan overthinking menciptakan masalah untuk sebenarnya masalah itu tidak ada gitu loh. Jadi nggak usah menciptakan masalah yang ada di dalam diri kamu, sebenarnya itu masalah itu nggak ada, cuman kamu aja yang ada yang cuman ada di dalam pikiran kamu gitu loh maksudnya. Dan dulu waktu kuliah aku sempat baca buku punya siapa ya, lupa gitu. Jadi rasa overthinking atau rasa malu itu adalah hal terburuk dalam diri kita yang bisa keluar, yang bisa sebenarnya itu hal yang paling menakutkan dari hal terburuk gitu ya. Jadi kita tuh tidak usah terlalu overthinking atau tidak usah terlalu takut mencoba hal baru. Yang penting cobain dulu, nggak usah kebanyakan mikir, cobain dulu. Salah bikin lagi, kurang sempurnain lagi, jadi gitu. Jadi nggak usah yang namanya apa sih, terlalu berpikir yang belum tentu terjadi gitu ya. Ngomongin soal yang belum tentu terjadi, kita jalanin aja apa yang ada. Itu aku jadi inget ikigai deh. Kalian tahu nggak tentang ikigai? Kalau kalian belum tahu, nanti deh kita bahas di video selanjutnya. Jadi tipis-tipis aja ya, ikigai itu seperti pola pikir orang-orang Jepang. Udah ya, sampai situ aja ya. Kalau diceritain nanti nggak seru dong. Pokoknya di next video aku mau pengen bahas tentang ikigai gitu deh. Pokoknya itu pasti seru banget. Itu juga ada di salah satu buku kok. Jadi sampai sini aja ya dulu videonya. Tapi belum closing, lupa. Nah, di bullet journal yang satu ini itu aku buat tanggal bulan Juni atau schedule bulan Juni nanti. Dan isinya itu seperti tanggal dari 1 sampai 30. Jadinya itu nanti aku isi tentang tanggal 1 itu aku mau upload konten apa, temanya apa, dan
mau update sosmed apa gitu, tentang update, misalkan aku kan juga mau aktifin IG aku ya, tentang sharing-sharing ngejurnal atau sharing-sharing tentang cuplikan YouTube aku. Jadi kapan aku harus edit, kapan aku harus buat video, kapan aku harus upload, update. Jadi nanti di tanggal-tanggal ini di kolom-kolomnya bakal aku tandain gitu guys. Nah jadinya sebenarnya jurnal ini ngebuat kita lebih tertata ya, membuat kita tuh lebih produktif lagi. Jadi kita nggak meraba-raba besok gua harus ngapain ya, besok gua harus ngapain ya, enggak. Jadi ngejurnal itu sebenarnya itu menata hidup kita agar lebih tertata dan produktif lagi. Nah temanya lucu ya, Masya Allah, ada kelopak-kelopak bunga sakuranya, gemes banget aku yang gambarnya juga. Nah ini dia, tidak terlalu cantik ya, tapi setidaknya aku sudah mencoba dan bakal aku terus kembangin lagi. Oke, sampai sini aja dulu videonya. Aku ucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan di skip ya. Oke, aku ucapin terima kasih yang udah subscribe juga. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you when I see you. Bye.